Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Radiansyah dengan NPM 2140304056. Saya dari jurusan Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya ingin memaparkan hasil penelitian saya mengenai uh, menguji rancang bangun sistem informasi penjualan sepatu berbasis website dengan metode black box. Oke, ini profil saya. Kemudian kita langsung masuk ke abstrak. Nah, seiring dengan bertambah pesatnya penggunaan internet, situs penjualan atau e-commerce muncul memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bidang pencarian informasi serta kebutuhan. Nah, perkembangan e-commerce ini dapat memicu timbulnya usaha di bidang apapun pada dunia maya. Nah, perencanaan sistem informasi penjualan sepatu berbasis web untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi bagi pelanggan dan mempermudah dalam memberi produk sepatu. Pada pembuatan aplikasi penjualan menggunakan model pengembangan perangkat lunak waterfall dan rancang aplikasi menggunakan metode struktural entity relationship diagram. Dalam pembuatan aplikasinya ini menggunakan PHP sebagai bahasa script dan Exam sebagai database tempat penyimpanan data. Kemudian program ini diuji dengan menggunakan metode black box dengan memasukkan data-data yang telah ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dokumentasi wawancara dan studi pustaka. Nah, kita lanjut saja langsung ke rumusan masalah. Untuk rumusan masalahnya ini adalah bagaimana merancang sistem informasi penjualan sepatu berbasis website yang memenuhi kebutuhan pengguna dan mudah digunakan. Kemudian bagaimana menerapkan sistem informasi penjualan sepatu berbasis website untuk meningkatkan penjualan sepatu. Kemudian bagaimana meningkatkan kinerja sistem informasi penjualan sepatu berbasis website agar dapat menangani transaksi dalam jumlah besar secara cepat dan efisien. Kemudian lanjut. Untuk batasan masalahnya sendiri di sini itu yang pertama ada waktu. Dalam pengembangan sistem informasi ini, penjualan sepatu ini yang berbasis website itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Nah, oleh karena itu perlu ditentukan batasan waktu yang jelas untuk pengembangan website tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah kompatibilitas perangkat. Nah, untuk sistem informasi penjualan sepatu berbasis website ini harus dapat diakses oleh berbagai jenis perangkat seperti komputer, laptop, tablet, dan smartphone. Kemudian yang terakhir itulah kinerja sistem. Nah, sistem informasi penjualan sepatu berbasis website ini harus dapat menangani transaksi dalam jumlah besar secara cepat dan efisien. Lanjut untuk tujuannya. Tujuan dari pembangunan sistem informasi penjualan sepatu berbasis website ini adalah untuk yang pertama itu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penjualan sepatu, kemudian menjangkau pasar yang lebih luas, lalu meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, untuk manfaatnya sendiri di sini yang pertama, pelaku bisnis sepatu dapat menghemat biaya operasional. Kemudian yang kedua, pelaku bisnis sepatu dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Lalu pelaku bisnis sepatu dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Lanjut ini di sini ada entity relationship diagram atau ERD dari website tersebut. Di sini yang pertama ada admin. Admin ini ada ID admin, username, dan password. Kemudian ada kategori. Di sini ada ID kategori dan kategori. Kemudian di sini ada ongkir. Ongkir di sini ada ID ongkir, kota, dan juga ongkir. Kemudian ada konfirmasi. Di sini ada nama, status, ID konfirmasi.
info tambahan, bank transfer, dan tanggal bayar. Kemudian untuk pelanggan di sini ada nama, alamat, email, ID pelanggan, telepon, password, dan juga username. Kemudian testimoni, di sini ada nama, ID testimoni, tanggal, email, dan juga testimoni. Kemudian ada transaksi, di sini ada username, ID barang, nomor transaksi, harga, nama, dan jumlah. Kemudian ada transaksi, di sini ada nomor transaksi, status, dan juga username. Lalu di sini ada barang, sini ada nama, ID barang, stok, harga, kategori, warna, dan juga gambar. Kemudian lanjut. Kemudian di sini ada DFD atau data flow diagramnya. Yaitu yang pertama, manajer itu dapat mengelola data. Kemudian jika ingin membeli produk, maka harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Jika sudah melakukan registrasi, maka pembeli wajib mengonfirmasi pembayaran. Jika telah mengonfirmasi pembayaran, maka dia akan lanjut ke komentar. Jika komentar tersebut telah dilaksanakan, maka akan masuk ke laporan penjualan. Nah, laporan penjualan ini nanti bakal masuk ke data penjualan, dan data penjualan itu akan langsung terlapor ke manajer. Lanjut. Ada diagram use case-nya atau dari website tersebut. Nah, di sini admin itu dapat mengelola transaksi, produk, ongkir, dan juga pesan. Nah, sebelum admin melakukan mengelola tersebut, dia harus login terlebih dahulu. Nah, begitu juga dengan user. Sebelum user masuk ke sebelum user melakukan pembelian, user harus melakukan login tersebut atau registrasi. Kemudian user itu dapat melihat produk, browser, dan juga mengirim pesan, lalu membeli dan melakukan pembayaran. Nah, lanjut di sini ada black box testingnya. Itu yang pertama, register pelanggan. Di sini tipenya normal. Itu skenario pengujiannya itu menggunakan pengguna menekan tombol register pada halaman login, lalu pelanggan mengisi semua form data yang ada pada halaman register. Dan output yang diharapkan itu adalah sistem dapat menyimpan data yang telah dimasukkan oleh pengguna ke dalam database. Nah, outputnya itu berhasil, data pengguna berhasil disimpan ke database. Nah, kemudian di sini juga ada tipe error. Skenario pengujiannya itu pengguna tidak mengisi semua form yang ada pada halaman register. Output yang diharapkan itu adalah sistem akan menampilkan pesan bahwa terdapat form yang kosong. Kemudian outputnya itu berhasil, sistem menampilkan pesan form kosong. Nah, kemudian di sini ada detail barang dan tambah ke keranjang. Nah, tipe normalnya skenario pengujiannya itu menggunakan pengguna menekan tombol detail pada halaman home yang terdapat di bawah gambar produk. Dan output yang diharapkan itu sistem akan menampilkan detail informasi dari barang yang dipilih oleh pengguna. Dan outputnya itu berhasil, sistem menampilkan detail informasi barang. Nah, kemudian yang kedua di sini normal. Pada halaman detail barang, pengguna memilih ukuran sepatu yang ingin dibeli, lalu menekan tombol tambah ke keranjang. Dan output yang diharapkan itu sistem akan memasukkan barang yang dipilih oleh pelanggan ke dalam keranjang. Dan outputnya itu berhasil, keranjang ditambahkan. Lanjut sini, ini detail keranjang. Nah, tipenya yang pertama itu normal. Skenario pengujiannya itu pengguna menekan tombol keranjang yang ada pada halaman home, lalu menekan tombol detail. Dan output yang diharapkan itu sistem akan menampilkan detail barang yang telah dimasukkan oleh pengguna, serta sistem akan menampilkan total harga dari produk tersebut.
Lalu outputnya itu berhasil, sistem menampilkan detail keranjang. Kemudian ada tipe error. Di sini skenario pengujiannya itu pengguna yang melakukan proses login menekan tombol checkout, lalu output yang diharapkan, sistem akan mengalihkan pengguna ke halaman login. Kemudian output berhasil, pelanggan dialihkan ke halaman login. Kemudian di sini ada proses checkout, yang itu tipenya normal. Skenario pengujiannya itu pengguna menekan tombol checkout pada detail keranjang, lalu menggunakan mengisi form data serta memilih jasa pengiriman. Kemudian output yang diharapkan itu sistem akan menampilkan biaya pengiriman berdasarkan alamat yang diisikan oleh pengguna dan total biaya pembayaran, serta sistem akan menyimpan data transaksi pengguna akan dialihkan ke halaman pesanan saya. Kemudian outputnya itu berhasil, sistem menampilkan biaya pengiriman dan total. Kemudian untuk pembayaran produk di sini tipenya normal. Skenario pengujian itu pengguna menekan tombol pembayar yang ada pada halaman saya, lalu mengisi form pada halaman pembayaran serta memasukkan bukti pembayaran. Output yang diharapkan itu adalah sistem akan menyimpan data pembayaran, lalu akan muncul status sudah bayar. Pada halaman admin akan muncul bukti pembayaran. Nah, outputnya itu berhasil, sistem menampilkan status sudah bayar dan menyimpan data pembayaran. Kemudian ini di sini ada pengambilan produk, tipenya itu normal. Skenario pengujian itu pada tab dikirim di halaman pesan saya, pengguna menekan tombol pengembalian barang, menggunakan mengirim form pengembalian serta bukti pengembalian. Dan output yang diharapkan itu adalah sistem akan menyimpan data pengembalian serta pesanan akan pindah ke tab pengembalian. Akan terdapat status menunggu konfirmasi pengembalian. Dan outputnya itu berhasil, sistem menampilkan status menunggu pengembalian. Di sini ada tambah barang, itu tipenya normal. Skenario pengujian itu adalah admin menekan tombol add pada halaman data barang, lalu admin mengisi data barang yang ada yang ingin ditambahkan. Dan output yang diharapkan itu adalah sistem akan menyimpan data produk yang ditambahkan oleh admin, lalu admin akan dialihkan ke halaman data barang, serta sistem akan menampilkan barang yang telah ditambahkan oleh admin. Nah, outputnya itu berhasil, data barang berhasil disimpan dan sistem menampilkan data barang yang telah disimpan. Kemudian ada edit dan tambah diskon. Nah, di sini tipenya normal. Skenario pengujiannya itu admin menekan tombol edit pada halaman data barang, lalu admin mengubah data barang yang diinginkan. Nah, output yang diharapkan itu sistem akan menampilkan data produk yang akan diubah oleh admin. Lalu admin akan dialihkan ke halaman data barang, serta sistem akan menampilkan barang yang telah diubah oleh admin. Nah, outputnya itu berhasil, data barang berhasil diubah, dan sistem menampilkan data barang yang telah diubah. Lanjut, di sini ada pesanan masuk dan konfirmasi pembayaran. Di sini tipenya normal. Skenario pengajian itu admin membuka halaman pesanan masuk. Output yang diharapkan itu sistem akan menampilkan data pesanan yang belum dibayar oleh pelanggan. Outputnya itu berhasil, sistem menampilkan data pelanggan yang belum bayar. Nah, kemudian yang kedua di sini normal. Admin membuka bukti pembayaran yang ada pada tab pesan masuk. Admin menekan proses jika bukti pembayaran sudah benar. Nah, kemudian output yang diharapkan itu sistem akan menampilkan bukti pembayaran yang telah dimasukkan oleh pelanggan. Setelah itu konfirmasi pembayaran, maka pesanan akan pindah ke tab dikemas. Kemudian outputnya di sini berhasil, sistem menampilkan bukti pembayaran dan pesanan pindah ke tab dikemas. Kemudian pengembalian barang. Di sini tipenya normal, skenario pengujiannya itu admin membuka tab pengembalian, dan output yang diharapkan itu sistem akan menampilkan pengajuan pengembalian. Kemudian outputnya itu berhasil, sistem menampilkan pengajuan pengembalian. Dan yang kedua itu juga tipenya normal, skenario pengujiannya itu admin membuka bukti detail pengembalian yang ada pada tab pengembalian. Nah, output yang diharapkan itu sistem akan menampilkan bukti pengembalian. Setelah konfirmasi pengembalian, maka akan muncul alamat pengembalian pada tab pengembalian di halaman pesanan saya pada halaman pelanggan. Nah, outputnya itu berhasil. Sistem menampilkan bukti pembayaran dan pesanan pindah ke tab dikemas. Kemudian yang
Terakhir di sini pengembalian uang pelanggan. Nah, tipenya itu normal. Skenario pengujiannya itu admin membuka tab pengembalian di halaman pesanan masuk. Kemudian output yang diharapkan itu sistem akan menampilkan data pengembalian dan nomor resi dari pengembalian barang. Dan outputnya berhasil, sistem menampilkan nomor resi pengembalian barang. Kemudian yang kedua di sini normal. Admin menekan tombol bukti pengembalian pada tab pengembalian di halaman pesanan masuk. Admin akan mengisi form pengembalian serta bukti pengembalian. Output yang diharapkan, sistem akan menyimpan data pengembalian dana yang dimasukkan oleh admin. Sistem akan menampilkan bukti pengembalian pada tab pengembalian di halaman pelanggan. Kemudian outputnya itu berhasil, sistem menampilkan bukti pengembalian di halaman pelanggan. Nah, itu tadi hasil pemaparan saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.